Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahdana dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Apa itu tumbuhan berpembuluh? Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang mempunyai pembuluh angkut dan mempunyai bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Akar berfungsi untuk alat menyerap air dan zat-zat mineral. Batang fungsinya sebagai alat transportasi dan pernapasan. Daun berfungsi untuk organ fotosintesis. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan berpembuluh. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2. Pada daun terdapat bulatan dan memiliki warna coklat yang disebut sorus. Sorus ini adalah kumpulan spora yang dibungkus indisium. Yang ketiga, memiliki habitat menempel pada pohon sebagai epifitwan yang tumbuh di tanah. Tanaman jenis ini mengalami pergiliran keturunan. 5. Mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Yang keenam, berkembang biak dengan spora. Jenis tumbuhan berpembuluh tumbuhan tidak berbiji yaitu tumbuhan paku atau paku-pakuan Pteridophyta atau Phyllosophyta adalah satu divisio tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Kelompok tumbuhan ini masih menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya, sama seperti lumut dan pungi. Selanjutnya ada Lycopodiophyta atau paku kawat. Adalah kelas tumbuhan paku kawat mencakup berbagai jenis tumbuhan berpembuluh, berspora dengan struktur pembuluh yang primitif, dengan daun yang sempit dan cenderung duduk. Paku kawat ini memiliki ciri-ciri yaitu berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Batangnya seperti kawat. Paku kawat ini biasanya menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Dan kegunaan paku kawat ini yaitu sebagai tanaman hias, pupuk hijau, sayuran, dan obat herbal. Paku kawat ini disebut juga dengan klukmos atau lumut ganda atau ground pin pinus tanah. Namun yang sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Lycopsida diperkirakan sudah ada pada masa Devonian dan tumbuh melimpah pada masa Carboniferous. Dan yang kedua, Selaginella atau paku rane adalah marga sekelompok tumbuhan berpembuluh yang merupakan satu-satunya anggota suku Selaginellaceae. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku. Paku rane ini memiliki ciri-ciri yaitu daun kecil dan sederhana disebut pikropil yang menyerupai sisik pipi dan duduk, tidak bertangkai, serta heterosporik atau menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gulungan, membuka seperti paku sejati. Paku Selaginella merupakan jenis tanaman sebagai obat herbal, dan tidak cuma untuk menjadi obat herbal saja, akan tetapi paku Selaginella juga memiliki khasiat mampu menjaga stamina serta keperkasaan jaringan organ vitalitas secara alami. Karena paku Selaginella ini memiliki manfaat yang sama dengan titangel yang memang difungsikan untuk vitalitas. Paku rane bisa ditemukan sebagian besar di tanaman dasar hutan yang menyukai tempat-tempat lembab dan basah. Dan berikutnya yaitu siklus hidup pada tumbuhan paku, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, spora yang berasal dari sporangium pada daun mengalami pematangan dengan mitosis, kemudian menjadi protalium atau protalus. Protalium tersebut kemudian berkembang sehingga
berkembang menjadi alat reproduksi, meliputi antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur dan spermatozoid bertemu sehingga terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, siklus hidup tumbuhan paku kembali lagi ke fase sporopit dan begitulah seterusnya. Sekian video dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.